Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aryani, mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Tanjung Pura tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video kegiatan pelaksanaan PPL pertemuan pertama. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di SMA Negeri 4 Bengkalis pada mata pelajaran kimia kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok hidrokarbon dan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Sistem pelaksanaan PPL dilaksanakan secara daring dengan tahapan kegiatan. Yang pertama adalah asinkronus menggunakan Google Classroom dan tahapan berikutnya adalah sinkronus menggunakan Google Classroom dan Zoom. Langkah-langkah kegiatan pada tahap pendahuluan yang dilakukan secara asinkronus menggunakan Google Classroom. Pra-kegiatan dilaksanakan 1 hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pada tahap ini, guru membagi kelompok kecil dan mengirimkan nama-nama kelompok di Google Classroom. Kemudian guru juga mengirimkan materi pembelajaran, media pembelajaran, serta LKPD. Masih dalam tahap pendahuluan yang dilakukan secara sinkronus menggunakan Google Classroom. Tahap ini diawali dengan guru memberi salam dan bertanya kabar kepada peserta didik dan dilanjutkan dengan berdoa sebagai perwujudan nilai religius. Setelah itu, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai perwujudan nilai disiplin. Selanjutnya, guru bersama peserta didik mengucapkan yel-yel kimia agar menambah semangat siswa untuk memulai pembelajaran. Kimia asik, yes. Kimia menarik, yes. Kimia energik, yes. Dilanjutkan dengan guru memberikan apresiasi kepada peserta didik melalui tayangan gambar yang sudah dikirimkan sebelumnya melalui Google Classroom. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti diawali dengan pemberian stimulus kepada peserta didik melalui tayangan gambar yang sudah dikirimkan di Classroom sebelumnya. Dilanjutkan dengan guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang sudah diamati tersebut. Selanjutnya, peserta didik menulis pertanyaan yang muncul dari gambar yang diamati dalam bentuk kalimat tanya. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peserta didik mengamati dan memahami video pembelajaran yang telah dikirimkan di Google Classroom. Kemudian peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan berdasarkan video pembelajaran yang sudah diamati dan materi ajar yang sudah diberikan melalui Google Classroom. Pada tahap ini, peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah diberikan melalui diskusi kelompok. Pada kegiatan 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperagakan model visual struktur molekul senyawa hidrokarbon CH4. Kami gunakan jeruk sebagai atom C dan kami gunakan potongan labu sebagai atom H. Selanjutnya kita akan membuat model visual struktur molekul senyawa hidrokarbon C2H6. Struktur molekul senyawa hidrokarbon C2H6. Tahap verifikasi atau pembuktian.
Kegiatan pertama pada tahap verifikasi dilakukan secara sinkronus menggunakan Google Classroom. Peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dan memverifikasi dengan teori-teori pada materi ajar dan sumber belajar yang sudah diberikan. Kegiatan berikutnya pada tahap verifikasi dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung saja ke tahap pembelajaran kita yang berikutnya, sambungan dari Google Classroom tadi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk yang pertama itu untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusi kelompoknya. Dibacakan saja. Yang lain disimak ya, kalau memang ada yang berbeda nanti. Nah, di mana berbedanya boleh disampaikan gitu. Silakan kelompok 3. Siapa perwakilan dari kelompok 3 yang ingin menyampaikan hasil diskusi? Fatasha Wihamu. Oh, Fatasha. Oke, Fatasha, silakan Fatasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesehatan atom karbon yang pertama adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Membentuk 4 ikatan kovalen ya. Disimak yang lain ya. Kalau ada yang berbeda nanti boleh disampaikan kembali yang berbedanya di mana. Lanjut. Berdasarkan struktur ikatan karbon dengan hidrogen dalam senyawa-senyawa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekhasan berikutnya dari atom karbon adalah dapat membentuk rantai karbon. Oke, yang kedua dapat membentuk rantai karbon. Oke ya. Yang ketiga. Rantai karbon yang dibentuk dapat berupa rantai karbon terbuka, alifatik, dan rantai tertutup siklik melingkar. Yang alifatiknya dibagi menjadi berapa? Jadi 2, lurus dan bercabang. Ya. Kemudian yang melingkarnya beberapa 2 alistik dan aromatik. Namira. Sofia, coba yang berbeda yang nomor berapa Sofia? 5C dan Bu. 5C dengan 5B? Ya. Oke, coba. Kalau menurut kelompok berapa tadi? 1 ini, gimana yang 5B-nya? Tadi menurut Fatasha 5B itu apa? Jumlah atom C-nya berapa tadi ya? Ya 5B. Pada tahap ini, peserta didik menyimak penguatan yang diberikan oleh guru. Kemudian, peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi pembelajaran yang telah dilakukan. Tadi di awal, kelompok 3 sudah menampilkan atau menyampaikan ya. Nah, ternyata menurut kelompok 1 tadi ada yang berbeda di bagian nomor 5-nya, yang nomor 5 yang bagian C. Nah, yang benar itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, untuk 5C itu jumlah atom C yang diikat itu adalah 2. Nah, keterangannya atom C nomor 3 mengikat 2 atom C lain, yaitu atom C nomor 2 dan nomor 4. Kemudian kedudukan atom C-nya, atom C ketiga ini itu disebut atom C sekunder. Ya. Jadi kelompok 3 bilang tersier. Ya. Nah, sebenarnya dia adalah atom C sekunder. Atom C yang mengikat 2 atom C lain. Kemudian ada satu lagi, ini kurang sedikit ya. Ternyata ada satu lagi yang salah dari kelompok 3 ini tadi. Yang mana yang salah? Yang 5B-nya.
5B, jumlah atom C yang diikat itu adalah 3. Atom C nomor 2 itu mengikat 3 atom C lain, yaitu atom C nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Perhatikan ya. Nah, maka atom C kedua ini disebut atom C tersier. Maka perhatikan ya baik-baik ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita akan simpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan pertama itu tentang kekhasan atom karbon. Nah, apa kekhasan atom karbon, Vivi? Sebetulnya kekhasan atom karbon yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ya, dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Berikutnya? Yang kedua dapat membentuk rantai karbon. Ya. Dapat membentuk rantai karbon atau katenasi istilahnya. Kemudian, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, senyawa hidrokarbon itu dapat dikelompokkan. Nah, bagaimana pengelompokan atom karbon? Coba. Siapa yang baca nih? rantai karbon. Oh, Nur Humairah ya. Ya. Berdasarkan bentuk rantai karbon. Apa tadi? Kelompokkan. Nah, Senyawa hidrokarbon rantai karbon terbuka rantai karbon terbuka. atau alif yaitu lurus dan bercabang. Ya. Senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai dapat dikelompokkan menjadi rantai terbuka. Kalau istilahnya alifatik ya. Nah, rantai terbuka ini dibagi dua, ada lurus, ada bercabang. Ya, lanjut. 2. Senyawa hidrokarbon atau itu aromatik Atau istilahnya siklik ya. Siklik itu dibagi menjadi dua, ada aromatik, ada alisiklik. Nah, di materi aja, di LKPD tadi sudah ada contohnya juga. Lanjut, ada lagi? tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ya. Berikutnya ya, senyawa hidrokarbon itu juga dapat dikelompokkan berdasarkan struktur. Ya, berdasarkan struktur, senyawa hidrokarbon itu dapat dibagi menjadi dua. Ada senyawa hidrokarbon jenuh, kemudian ada senyawa hidrokarbon tak jenuh. Pada tahap ini guru memberikan penghargaan kelompok, kemudian guru memberikan evaluasi. Setelah itu guru menginformasikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan kegiatan pembelajaran ini diakhiri dengan berdoa. Karena Ibu akan memberikan penghargaan kelompok. Nah, tadi pada kelompok yang sudah presentasi tadi ada kelompok 3, kemudian ada kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan 4 itu kelompok 2 sama tadi dengan kelompok 1 katanya jawabannya ya. Kelompok 3 dan 4 itu sama. Nah, Ibu beri nilai tambahan ya untuk nilai kelompok. Untuk kelompok 1 Ibu kasih tambahan 2 ya. Karena dia tadi sudah memperbaiki jawaban dari kelompok 3 ya. Nah, untuk kelompok 2 dan 1 tadi sama, jadi ada tambahan nilainya 2, kemudian untuk kelompok 3 dan 4 itu 1 ya, tambahannya ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Dari pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, maka kita akan mempelajari materi tata nama senyawa alkana. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat berkah ya. Silakan Ketua Kelas Rusanti coba pimpin doanya. Oke, alhamdulillah, maka itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.